Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasikin Satrio. Nah, kali ini saya pengen tanya ya teman-teman ya. Ada yang ngalami nggak teman-teman ini mau action itu nggak berangkat-berangkat, terus ada yang nggak apa ini ya, nggak action-action. Padahal banyak ini yang sudah ada di dalam pikiran atau yang diplanningkan itu biasanya kita nggak menjalankan, nggak action. Nah itu apa ya penyebabnya? Kalian ngalami nggak seperti itu teman-teman? Nah oke, kali ini teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Nah cuman ngingetin aja. Nah yang jika memang ini bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian, bisa share ke mungkin ada tim kalian yang merasa seperti ini atau kalian sendiri itu bisa share ya. Jadi gini teman-teman, eh, kita itu kan memang biasanya itu banyak alasan atau banyak pikiran yang membuat kita itu nggak action banyak apa ya, ini nanti gini lah, terus pikirannya seperti inilah, misalnya nanti saya jalan ini bagaimana lah. Nah itu wajar, saya pun pernah ngalami dan saya juga banyak apa ya ini ya, banyak pertimbangan. Nah itu jika kalian ngalami, nah mungkin cara ini bisa menjadikan solusi atau bisa Anda coba. Nah ini nanti teman-teman mungkin bisa sharing ya di kolom komentar, apa sih yang mencoba teman-teman, yang solusi yang mungkin pernah dilakukan teman-teman jika ngalami hal yang seperti ini. Nanti mungkin bisa sharing ya, ini pengalaman pribadi saja, pengalaman pribadi saya. Nah bagaimana sih kita itu biar langsung action, biar langsung apa ya, nggak terlalu banyak mikir dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang karena pikiran kita sendiri, betul ya. Nah yang pertama itu biasanya antara dua pilihan sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya ini ada dua faktor. Yang pertama itu bingung, banyak sekali planning atau banyak sekali rencana. Yang kedua itu ada ini karena memang apa ya, nggak ada kemauan gitu loh, terlalu banyak. Yang kedua nggak ada kemauan, seperti itu dari mindsetnya, nggak ada kemauan. Nah di situ teman-teman kita mencoba. Nah ini khusus yang banyak planning ya, bingung banyak planning ada, terus yang nggak ada planning juga ada. Nah ini ada tiga faktor ya, bisa yang nggak ada banyak planning, ada yang nggak ada planning atau nggak ada ini, bisa nggak ada apa ini namanya, eh, planning rencana atau mau melangkah apa ini. Nah itu yang ketiga, ini tadi faktor diri sendiri. Biasanya faktor diri sendiri ini memang kita nggak mau, ya itu nggak mau action. Nah itu karena ya bisa jadi dari mindset, bisa jadi dari mindset, bisa jadi dari banyak alasan tersebut, karena kita tidak mempunyai goal ya. Nah yang biasanya ini yang bingung banyak planning atau yang bingung belum ada planning, nah ini khusus yang dua ini dulu ya. Yang ini yang biasa saya rasakan, bingung terlalu banyak sekali planning, bingung ini mungkin mau jalan kayak gimana ya. Biasanya ini hal baru. Nah itu yang pertama, kalau banyak sekali planning itu bisa Anda coba, dengan cara yang pertama apa ya, tuliskan atau breakdown apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang ada di dalam eh, beban Anda, yang menjadi beban itu Anda coba tuliskan satu persatu. Yang pertama ini misalnya saya ada planning seperti ini, yang mau saya lakukan ini dan lain sebagainya. Tulis semuanya yang ada di pikiran kalian, tulis semuanya. Ini biasanya di breakdown namanya ya, di breakdown itu kita anukan apa ini, taruh pikiran kita di dalam sebuah kertas. Apa yang menjadi beban itu dituliskan semua, menjadi beban kita tuliskan satu persatu. Nah dari situ kita coba pilah-pilah, bukan dipilih ya, kita pilah-pilah, prioritaskan apa yang bisa kita lakukan sekarang, yang paling penting untuk goal kita. Kembali lagi, goal Anda apa sih? Nah itu misalnya ada Anda ini seorang karyawan, terlalu banyak planning, pengen usaha dan pengen usahanya banyak sekali, usahanya apa. Nah dari situ coba
pilah-pilah. Misalnya contoh, ini ada usaha pengen jualan ini, pengen usaha ini, pengen properti, pengen jualan properti, pengen dan lain sebagainya. Nah terus ketika sudah dituliskan, nah itu kita pilah-pilah. Mungkin yang pertama saya mau bisnis online saja untuk mencoba apa ya ini ya, mau yang ringan-ringan aja dulu, jual makanan, jual snack. Nah itu jual mungkin pakaian, jual fashion, peralatan rumah tangga. Nah itu ini yang ringan-ringan saja, enteng-enteng saja. Nah bisa dimulai dari situ. Terus kira-kira wah ini stoknya kalau gimana ya, modalnya berapa ya, kulangnya berapa. Nah itu kan bisa di breakdown lagi. Kita coba dulu yang paling ringan dulu, paling ringan dulu, untuk biasanya teman-teman ini biar nggak apa ya, nggak terlalu beban. Tanpa stok produk dulu, lancarkan promosi dulu. Nah ini jadi teman-teman, kita coba paling hal yang mudah, pilih tiga. Ketika tiga ini terlalu berat, pilih satu dulu. Nah itu jadi satu, ketika ini satu sudah berjalan, akhirnya teman-teman akan menemukan cara. Yang pertama di situ menemukan, oh goal saya sementara ini walaupun saya bekerja, goal saya apa, pengen menambah penghasilan 30.000 sampai 50.000 saja satu hari. Nah itu aja coba. Nah itu dari situ coba bisnis online yang tanpa stok produk, bisa jadi dropshipper. Nah itu bisa jadi salah satunya usaha ini, jual produk-produk digital. Nah itu seperti saya ya, ini saya coba, saya juga awalnya saya masih belajar jual produk digital ini tanpa stok produk, tanpa stok barang. Nah itu jadi itu bisa menjadi solusi walaupun tanpa teman-teman ini stok produk dan lain sebagainya. Nah itu produk digital itu apa aja. Nah itu sudah ada yang saya bahas di video saya sebelumnya, atau video saya selanjutnya bisa saya bahas lagi ya. Nah itu adalah cara memilah-milah yang terlalu banyak planning atau banyak pikir. Nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman mau apa ini ya, ngolor-ngolor, misalnya nggak ada waktu dan lain sebagainya. Pilih hal yang paling simpel, hal yang paling teman-teman ini senangi, jual makanan tanpa stok produk. Katakan teman-teman suka jajan ini, jajan atau suka apa ya, ngemil, katakan ya ini keripik usus misalnya. Keripik usus teman-teman apa ini, hubungi temennya yang jual keripik usus siapa. Nah dari situ bilang ke temennya, mas saya mau, misalnya mbak boleh nggak saya jualkan, bantu jualan tapi tanpa stok produk, bisa nggak, bisa, komisinya berapa. Nah ini seperti itu. Setelah itu oh oke ya, saya boleh minta foto-fotonya atau bisa lihat IG-nya, nanti bisa saya ambil gambar di IG ya mbak. Oh iya silakan. Nah dari situ bisa anda comot. Nah ini bisa comot-comot gambarnya. Nah itu kan sudah izin, nggak apa-apa. Jadi promokan saja di lingkungan sekitar saja dulu, di Facebook mungkin, terus di story Instagram Anda, terus di story WA Anda. Nah ini yang mau ini silakan ya. Nah itu kan menjadi solusi paling mudah. Nah itu ya teman-teman ya, untuk menambah income. Nah itu adalah orang-orang yang banyak planning seperti saya. Awalnya dulu terlalu banyak, saya akhirnya mencoba berdamai dengan diri saya. Damainya gimana, saya tuliskan, saya pindah. Nah ini saya transfer ke dalam sebuah kertas, apa yang menjadi beban saya transfer dalam sebuah kertas. Nah ini saya tuliskan semuanya, saya tuliskan apa saja hal yang terkecil yang ada di dalam pikiran saya, yang pengen saya lakukan tapi saya nggak terbatas, nggak nututi. Nah itu saya tuliskan. Nah disitulah, nah ini untuk yang nggak punya yang terlalu banyak planning ya. Nah yang kedua ini yang belum punya planning atau bingung mau ngapain, mau ngapain. Nah ini saya biasanya kalau gini, saya dulu waktu awal jalan produk digital ini saya bingung mau ngapain. Saya cari mentor, saya cari apa ya, sosok public figure yang ini ya, yang sudah pengalaman atau yang sudah master di bidangnya. Nah ini saya coba cari, terus saya cari circle-nya di situ. Saya cari circle-nya apa saja sih yang jualan, apa saja sih mereka. Nah itu caranya bagaimana, langkahnya bagaimana, itu saya tiru. Sebenarnya itu tadi, kita hanya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita memang perlu seseorang mentor, bila perlu kita ngobrol, saya chatting beliau, saya beli jualannya apa, untuk mungkin jualannya e-course atau jualannya ini tools atau
ebook dan lain sebagainya ini saya coba beli, dan di situ saya bisa ngobrol, saya bisa tanya-tanya sedikit. Nah, biar bisa belajar yang itu ya. Jadi bisa belajar. Nah, ketika saya sudah belajar pelan-pelan, saya tahu step by stepnya. Nah, itu yang saya coba terapkan. Saya coba terapkan di situ teman-teman. Pelan-pelan saya coba caranya. Nah, itu yang kita nggak ada planning. Kita nggak ada planning ini bisa jadi kita membutuhkan apa ini namanya ya? Public figure atau role model ya ini ya. Kita bisa, siapa sih yang mau kita contoh, siapa sih yang mau kita amati, lalu kita tiru. Nah, itu bisa, tapi ya jangan tiru plek ya ini ya. Kita terus harus modifikasi bagaimana caranya biar kita bisa menjadi lebih bisa lebih bermanfaat dan sesuai market kita, itu lebih hebat lah paling enggak. Nah, itu ketika Anda bisa mengamati dari beberapa orang, Anda tiru dari beberapa orang itu tadi dan dimodifikasi, nah itu Anda akan bisa lebih unggul kemungkinan ya. Anda pasti bisa lebih unggul daripada mereka. Nah, di situ ya teman-teman ya. Nah, itu adalah dua hal yang menurut saya yang cara untuk agar kita itu bisa action. Jadi membreakdown, mempermudah kita ini untuk langkah kita untuk action. Misalnya kita yang terlalu banyak pikiran, terlalu banyak planning, itu caranya seperti itu. Nah, kalau yang sudah punya yang belum punya planning, caranya bagaimana? Nah, seperti itu tadi, atau bisa nyari di YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang belum ada planning, gambarannya ya seperti itulah. Kita cari dulu contoh siapa orang yang mau kita amati, mau kita tiru dan modifikasi. Sebenarnya simpel saja, cuman yang menjadi beban itu adalah pikiran kita sendiri. Terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak. Nah, itu mungkin yang belum ada planning tapi banyak yang dipikirkan, breakdown juga ya. Apa sih yang ada dalam pikiran saya? Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat dan semoga video ini bisa menjadikan sebuah inspirasi atau sebuah hal yang bermanfaat yang bisa menjadikan teman-teman ini memberikan support positif pada diri teman-teman. Semoga juga saya doakan rezekinya makin lancar, dilancarkan usahanya ya teman-teman ya, diberikan kesehatan. Nah, oke. Yang jika memang ada pertanyaan atau ada solusi lain bagi yang teman-teman mungkin banyak planning ataupun yang belum punya planning, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, salam luar biasa.